Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mulyani dengan nomor NIM 280 16 15 7. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok advokat ingin mempresentasikan terkait materi kode etik profesi advokat. Sebelum saya dan teman-teman saya memulai presentasi atau menjelaskan terkait materi tersebut, izinkan saya untuk menyebutkan nama-nama anggota dari kelompok advokat. Yang pertama, ada Anggun Mulyani, ada Oktaviani Daud, ada Rini Tambolang, ada Ovia Penina, ada Alvia Sarah Yunita, Regita Dwi Pratiwi, Nur Sabrina Syafiqah, dan yang terakhir ada Syakila Jasmine Tabina. Baik, sebelum kita masuk kepada topik pembahasan materi, izinkan saya selanjutnya untuk membagi tugas kepada pemateri-pemateri kita pada kali ini, video kali ini. Baik, yang pertama yang akan menjelaskan tentang kode etik dan kode etik profesi itu ada saya sendiri, Anggun Mulyani. Yang kedua, terkait kode etik profesi advokat dan peraturan perundangan ada Syakila. Selanjutnya yang menjelaskan apa saja kode etik profesi advokat, yang pertama ada Regita, Ovia, Sarah, Sabrina. Lalu yang materi selanjutnya penanganan sampai cara bertindak itu dijelaskan oleh Okta dan Rini, dan yang terakhir pentingnya kode etik sampai kesimpulannya itu dijelaskan oleh oleh Alvia. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasan tentang apa itu kode etik. Oke, jadi saya sendiri yang akan membawakan terkait apa itu kode etik. Jadi, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Pengertian kode etik yang lainnya yaitu merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk kepada pembahasan tentang apa itu kode etik. Oke, jadi saya sendiri yang akan membawakan terkait apa itu kode etik. Jadi, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis ketika melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Pengertian kode etik yang lainnya yaitu merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan, saya persilahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik profesi advokat. Kode etik profesi advokat merupakan dokumen etik yang menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dipatuhi oleh anggota profesi advokat untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Kode etik ini adalah sebuah aturan yang dirancang untuk melindungi profesi advokat dan memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka, satu sama lain dan masyarakat pada umumnya. Lalu, peraturan perundang-undangan kode etik profesi advokat itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Selain itu juga diatur dalam Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia 1 Tahun 2008 Nomor 8/KAI /5 2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Regina.
Izin untuk menjelaskan materi tentang kode etik profesi advokat. Langsung masuk ke materinya, yaitu pada surat keputusan Kongres Advokat Indonesia 1 tahun 2008 nomor 08 garing KAI strip 1 garing 5 garing 2008 tentang kode etik advokat Indonesia termuat kode etik, yaitu pertama, ada ketentuan umum yang berisikan 1. Advokat Indonesia adalah seorang warga Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan kebenaran yang dilandasi moral yang tinggi dan mulia, Undang-Undang Republik Indonesia, Kode Etik Profesi, dan Sumpah Jabatan. Yang kedua, ada klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat. Yang ketiga, ada teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktek hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, ada teman sejawat asing adalah advokat yang bukan kewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktek hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, ada Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepribadian advokat, di mana yang kita ketahui bahwa advokat itu mempunyai 9 kepribadian. Nah, untuk kepribadian advokat yang pertama, itu seorang advokat dapat menolak untuk memberikan bantuan hukum apabila tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya. Namun, seorang advokat tidak dapat menolak dengan alasan perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan jenis kelamin, perbedaan keyakinan politik, dan kedudukan sosialnya. Yang kedua, dalam menjalankan tugasnya, advokat juga tidak boleh semata-mata mengerjakannya untuk mendapatkan imbalan, tetapi seorang advokat harus mengutamakan kebenaran dan penegakan hukum. Yang ketiga, seorang advokat dalam menjalankan tugasnya tanpa dipengaruhi oleh siapapun wajib untuk menegakkan hak asasi manusia. Yang keempat, advokat memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjunjung tinggi solidaritas teman sejawatnya. Yang kelima, seorang advokat juga harus memberikan bantuan hukum kepada teman sejawatnya apabila diduga melakukan perkara pidana atas permintaannya atau karena menunjukkan profesi advokat. Yang keenam, advokat tidak diperbolehkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat dari seorang advokat. Yang ketujuh, advokat selalu menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi yang terhormat. Yang kedelapan, seorang advokat saat menjalankan profesinya harus mempertahankan hak dan martabat advokat. Yang kesembilan, seorang advokat yang diangkat dan menduduki jabatan negara tidak dibenarkan untuk kembali berpraktik sebagai seorang advokat dan tidak diperkenankan namanya dipakai atau dicantumkan lagi oleh siapapun atau kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses selama menduduki jabatan tersebut. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien. Yang pertama, seorang advokat saat mendapatkan perkara perdata harus mengutamakan dengan jalan damai. Kemudian yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kemudian yang ketiga, advokat tidak diperkenankan untuk menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang sedang dipegang akan menang. Yang keempat, pada saat menentukan besarnya honorarium, seorang advokat wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan untuk membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, advokat yang sedang mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang mendapatkan uang jasa. Yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus suatu perkara apabila menurut keyakinannya perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum. Yang baik, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kode etik profesi advokat dalam hubungannya dengan klien. Yang pertama, seorang advokat saat mendapatkan perkara perdata harus mengutamakan dengan jalan damai. Kemudian yang kedua, advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya. Kemudian yang ketiga,
advokat tidak diperkenankan untuk menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang sedang dipegang akan menang. Yang keempat, pada saat menentukan besarnya honorarium, seorang advokat wajib mempertimbangkan kemampuan ekonomi dari klien. Yang kelima, advokat tidak dibenarkan untuk membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Yang keenam, advokat yang sedang mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti perkara yang mendapatkan uang jasa. Yang ketujuh, advokat harus menolak mengurus suatu perkara apabila menurut keyakinannya perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum. Selanjutnya, hubungan dengan teman sejawat. Yang pertama, hubungan seorang advokat dan teman sejawatnya harus dilandasi dengan sikap saling menghormati, menghargai, dan mempercayai. Yang kedua, seorang advokat saat membicarakan teman sejawat atau berhadapan satu sama lain dalam persidangan hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, keberatan dengan tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak diperkenankan untuk disiarkan pada media massa ataupun yang lain. Yang keempat, seorang advokat tidak diperkenankan merebut klien dari teman sejawatnya. Yang kelima, apabila seorang klien ingin mengganti advokat, maka advokat yang baru harus menerima bukti pencabutan pemeriksaan kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk menulis kewajibannya apabila masih ada pada advokat semula. Yang keenam, apabila perkara telah diserahkan kepada advokat yang baru, maka advokat yang lama harus memberikan semua surat dan keterangan penting untuk mengurus perkara tersebut. Baik, saya akan melanjutkan dari materi Sabrina, yaitu penanganan dan penegak pelaksanaan kode etik advokat. Penanganan tugas utama advokat antara lain membela kepentingan klien yang terkena masalah hukum dan melindungi kepentingan klien pada saat berlangsungnya proses peradilan. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat didasarkan pada norma atau aturan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Juga diatur oleh kode etik yang disusun oleh organisasi advokat. Tidak hanya itu, advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Penegak pelaksanaan kode etik advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berwenang mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana mestinya dan berhak memeriksa pengaduan terhadap orang yang melanggar kode etik advokat. Dan cara-cara bertindak menangani perkara adalah yang pertama, surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjuk kepada hakim apabila dianggap perlu, kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan sans prajudice. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Okta mengenai cara bertindak seorang advokat untuk menangani suatu perkara. Yang kedua, isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya untuk perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan. Kemudian yang ketiga, dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan dan apabila ia menyampaikan surat termasuk surat yang bersifat ad informandum, maka hendaknya seketika itu tembusan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan. Kemudian yang keempat, dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum. Lalu yang kelima, advokat tidak dibenarkan untuk mengajari atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana. Kemudian yang keenam, apabila advokat mengetahui bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tertentu tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut. Kemudian yang ketujuh, advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup.
yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berkelebihan, dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana. Kemudian yang ke-8, advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro deo bagi orang yang tidak mampu dengan syarat menunjukkan surat keterangan tidak mampu. Kemudian yang terakhir, advokat wajib untuk menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai suatu perkara yang sedang ia tangani kepada kliennya pada waktunya. Saya di sini ingin memaparkan materi mengenai pentingnya kode etik profesi bagi seorang advokat. Di sisi lain, kode etik profesi advokat juga mempunyai pengertian yang secara luas, yaitu dokumen etik yang menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dipatuhi oleh anggota profesi advokat untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Kode etik ini adalah sebuah aturan yang dirancang untuk melindungi profesi advokat dan memberikan panduan tentang bagaimana advokat harus bertindak dalam hubungannya dengan klien mereka. Jadi, kode etik ini dirancang untuk melindungi profesi advokat selama pekerjaannya berlangsung dan selama dia bertindak dengan kliennya. Kode etik ini juga penting loh, yaitu penting untuk mencegah hal-hal negatif, tentunya di tengah masyarakat, lingkungan sosial, konflik, dan mencegah kesalahpahaman juga bagi antar individu ataupun kliennya dan juga masyarakat lainnya. Dan selanjutnya saya ingin membacakan kesimpulan yang sesi terakhir ini, yaitu kode etik advokat merupakan dokumen etik yang menjabarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang diharapkan dan dipatuhi oleh anggota profesi advokat untuk menjaga profesionalisme dan integritasnya. Sebelumnya saya sudah baca ya, kode etik ini mengatur tentang apa yang harus dilakukan advokat ketika mewakili kliennya dengan suatu sengketa atau perkara hukum atau kasus hukum lainnya. Selain itu, profesi advokat memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi klien. Jadi, advokat tidak boleh menyebarluaskan informasi atau data dari klien tersebut. Ini berarti tidak ada orang lain yang diizinkan mengakses informasi ini tanpa izin dari klien ataupun tanpa perintah pengadilan. Jadi dokumen ini sangat rahasia loh. Pada advokat juga dituntut untuk jujur pada diri mereka dan profesional lain yang terlibat dalam kasus tersebut. Jadi advokat harus jujur pada diri sendiri dan selalu memberikan amanah kepada dirinya sendiri untuk pekerjaannya, karena pekerjaannya itu harus profesional dan harus juga profesional dalam orang lain, terutama jika mereka memiliki konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok advokat yang telah memaparkan serta menjelaskan terkait materi kode etik profesi advokat. Dan semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang dan salah serta kekeliruan yang kami sampaikan, kami meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kami, kelompok advokat, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.